Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang jawab salam ada sekitar 2.571 hadirin di sini. Kang Uyun. Ya. Ya. Di sini kita di kafe nih, di rumah kita kafe. Jadi kita bisa gabung nanti dengan Kang Yuyun di sini. Baik, selamat sore Sobat Banten News. Terima kasih kembali lagi kita dalam sesi diskusi mingguan dalam rangka menyambut new normal atau kehidupan normal baru katanya ya. Baik, ada dua momen hari ini kita diskusi. Pertama menyambut tatanan hidup baru. Kedua yang tidak kalah penting, sore ini kita juga diskusi atau ngobrol-ngobrol santai, ngopi muda atau ngobrol konservasi bareng anak muda. Nah ini dalam rangka menyambut International Mangrove Day atau Hari Mangrove Sedunia ya, kurang lebih itu ya. Baik, saya tidak sendiri. Sekarang saya sudah ditemani dua orang, satu yang hadir di sini dan satu lagi sudah tersambung di Samarinda sana, Kang Yuyun Kurniawan. Nah, baik, Kang Yuyun ini sudah tersambung dengan kita via Zoom. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak, teman-teman. Dari Kang Yuyun mungkin bisa ya agak dikecilkan ya, atau gimana? Halo Kang Yuyun. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ya, selamat sore. Cukup jelas suaranya? Suaranya cukup jelas, Kang Yuyun. Ya. Baik, teman-teman, ada dua pembicara kita sore ini. Pertama, saya akan bacakan ini Kang Yuyun Kurniawan yang sudah tersambung dengan kita. Kang Yuyun Kurniawan ini, beliau adalah Regional Director of Asia Country Representative Planet Origins Indonesia. Selamat sore Kang Yuyun. Saya panggilnya Selamat Kang sore, aja ya. Kang Wahyu. Ya walaupun di Samarinda kelihatannya ini dari Jawa Barat ini Kang Yuyun. Saya USA, orang Sunda asli. Orang Sunda asli ya. USA. Baik. Ya, yang kedua ini ya, ini disebutnya apa ya, mantan jurnalis kayak ya. Sekarang lebih sibuk di dunia mangrove. Ini ada Yosep Aulia Rahman. Selamat sore Kang Yosep. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan Banten News semuanya. Semoga ya. Sehat dan berbahagia selalu. Harus sehat ya. Ini Yosep ini sekarang sibuk sebagai Direktur Alabama Indonesia Lestari. Nah, apa itu Alabama dan apa kiprahnya, kegiatan-kegiatannya di Alabama? Nanti akan kita kulik lebih jauh. Sebelum itu teman-teman, sekedar prolog mungkin. Mangrove ini kehadirannya kadang-kadang ya seringkali terlupakan oleh kita ya. Padahal posisi strategis mangrove sudah banyak dibicarakan, terutama dalam kajian-kajian ilmiah terutama. Nah di Banten konteksnya Kang Yuyun, kita itu punya kurang lebih 1.570 km garis pantai di kita di Banten ini. Dan itu kelihatannya untuk Banten, sekitar Banten Utara, keberadaan mangrove ini sekarang sudah mulai terancam. Karena kita tahu misalnya di pesisir utara Banten itu banyak pulau-pulau kecil yang dijadikan destinasi wisata. Salah satunya mungkin kalau orang Kabupaten Tangerang tahu namanya Pulau Cangkir ya. Nah, Pulau Cangkir. Tanpa kopi ya. Kopinya di sini. Nah, Pulau Cangkir mungkin kalau kita masih kecil dulu, masa saya kecil, itu tempat ziarah, kemudian ada tempat wisata lah, wisata pantai begitu. Tapi kondisi saat ini 2 tahun terakhir saya ke sana ternyata sudah tergerus, abrasinya luar biasa hebat, dan ini menjadikan keprihatinan saya pribadi terutama sebagai orang yang tinggal di pesisir utara sana. Nah mungkin kondisi-kondisi semacam ini juga terjadi di garis pantai lainnya, terutama di pulau-pulau yang memang kita tidak terlalu terpantau dan tidak terlalu banyak dikunjungi mungkin di kita. Nah ini seperti apa pentingnya mangrove dalam kehidupan kita
dan seberapa penting pelestarian mangrove ini, sehingga apa yang kita khawatirkan dari mulai problem yang sudah sering kita temui misalnya abrasi dan lain-lain ini bisa ditanggulangi. Di samping itu juga seberapa penting mangrove menjadi apa ya, penahan dari gerusan air laut, sehingga ini kita bisa lestarikan pulau-pulau terutama yang ada di pesisir pantai kita. Nah, mungkin saya langsung ke Kang Yuyun sebagai Regional Director of Asia Country Representative Planet Urgent. Melihat ini seperti apa Kang Yuyun, pentingnya mangrove ini? Silakan Kang Yuyun. Ya, terima kasih banyak Kang Wahyu. Mudah-mudahan suara saya jelas ya, kedengaran. Ya, sangat jelas Kang Yuyun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat sore. Salam dari Samarinda di Kalimantan Timur. Jadi memang kita sangat prihatin sekali dengan kondisi ekosistem mangrove. Karena mangrove ini sangat luar biasa sebetulnya manfaatnya dan kemudian fungsinya bagi manusia, terutama terkait dengan isu yang sekarang ini berkembang berkenaan dengan pemanasan global, di mana mangrove ekosistem itu berperan sangat penting dalam mempengaruhi menahan laju pemanasan global. Indonesia sendiri ini merupakan salah satu negara pemain kunci dalam konteks ekosistem mangrove, di mana hampir lebih dari 3 juta hektar mangrove itu ada di Indonesia. Karena mangrove pada dasarnya itu ada di lintasan garis khatulistiwa di ekuator. Jadi Indonesia berada pada posisi yang strategis ini, maka kemudian kita memiliki luasan mangrove yang luar biasa. 23% dari ekosistem mangrove dunia itu ada di Indonesia. Di mana kemudian dalam konteks perubahan iklim, ekosistem mangrove ini menyimpan 1/3 cadangan karbon yang ada di bumi. Jadi ini sangat luar biasa sekali ekosistem mangrove dalam mengendalikan laju perubahan iklim di dunia. Sekitar 3 miliar ton karbon itu tersimpan di dalam ekosistem mangrove saat ini. Nah, dalam konteks bagaimana peran ekosistem mangrove terhadap kehidupan manusia, ini sangat luar biasa, di mana mangrove itu merupakan salah satu habitat yang sangat penting, terutama bagi satwa perairan di laut maupun di daerah muara, di mana itu menjadi ekosistem di ikan-ikan berkembang. Lalu kemudian juga dalam konteks perubahan iklim, dia mampu menahan ancaman daripada abrasi maupun gelombang kenaikan air laut, yang tentunya akan memberikan ancaman yang serius terhadap manusia yang tinggal di daerah daratan dan juga makhluk hidup lainnya. Seperti tadi disampaikan oleh Kang Wahyu, di mana kemudian daerah-daerah yang memiliki mangrove belakangan ini sudah banyak terdeforestasi menjadi wilayah-wilayah untuk pembangunan ekonomi, salah satunya adalah untuk wisata. Padahal dengan keberadaannya mangrove, keselamatan hidup manusia itu menjadi lebih terlindungi. Salah satu contohnya ketika terjadi tsunami di Sulawesi Tengah, daerah-daerah yang memiliki mangrove itu relatif terhindar dari dampak tsunami yang demikian besar, termasuk juga ketika terjadi tsunami di Aceh. Yang saat ini berada pada berdekatan dengan Asia dan Australia yang rentan terhadap pergeseran lempeng, lalu kemudian juga berhadapan dengan Krakatau yang mempunyai sejarah letusan cukup dahsyat, maka ekosistem mangrove ini sangat penting, terutama bagi Provinsi Banten dan Jawa bagian barat, sehingga kemudian kita sekarang masih punya waktu untuk kehidupan ekosistem yang ada di daratan maupun yang ada di lautan, tapi juga untuk keselamatan kita sendiri. Kira-kira seperti itu sementara Mas Wahyu. Tadi Kang Yuyun menyebut ada 3 juta hektar di kita ya. Nah, kondisinya saat ini seperti apa Kang? Yang 3 juta hektar ini?
berdasarkan catatan KLHK 2015 itu lebih kurang 50% kondisi ekosistem mangrove di Indonesia itu masih dalam kondisi yang cukup baik, terjaga. Tapi 50% lainnya itu sudah dalam kondisi yang terdegradasi cukup hebat. Nah, ini tantangan kita adalah bagaimana kita melakukan restorasi pemulihan terhadap ekosistem tersebut. Nah, wilayah yang terdegradasi cukup besar itu terutama terjadi di Jawa karena kepadatan penduduk, lalu kemudian laju pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan yang lain-lain yang berpusat di Jawa selama ini. Gitu. Iya. Dari 50% tadi di terdegradasi tadi, kira-kira recovery-nya berapa lama sih? Kalau untuk itu? Sebetulnya secara ekologi mangrove itu relatif lebih cepat terrecovery jika tidak terjadi tekanan-tekanan yang berkelanjutan. Jadi kalau misalkan dibiarkan ekosistem mangrove dalam waktu mungkin kurang dari 10 tahun, dia akan relatif terrecovery dengan sendirinya. Tetapi kemudian jika terjadi tekanan yang terus berlangsung, ini akan sulit untuk melakukan recovery. Tapi saat ini itu tantangan recovery itu cukup tinggi juga terkait dengan perubahan iklim, di mana kemudian terjadi perubahan tinggi muka air laut, lalu kemudian juga arus laut, dan ini juga yang menjadi tantangan secara natural dari pemulihan ekosistem mangrove. Ya, tadi kira-kira demikian. Ya, Kang Yuyun tadi juga menyebut apa terutama di Pulau Jawa ya yang terdegradasi lebih banyak ini. Faktor-faktor apa Kang Yuyun yang kemudian menyebabkan ini jadi ancaman serius untuk ekosistem mangrove? Lebih pada apa? Apakah industrialisasi dan apa? Itu adalah kegiatan pembangunan di wilayah pesisir. Kalau di Jawa itu cukup masif ya. Misalkan Jawa bagian barat tadi disampaikan oleh Kang Wahyu bagaimana laju industri pariwisata dengan pembangunan resort, lalu kemudian tempat-tempat wisata di sepanjang garis pantai itu menjadi kontributor yang cukup besar terhadap kehilangan ekosistem mangrove di Pulau Jawa. Selain itu juga adalah pembangunan aquaculture seperti misalkan budidaya tambak, udang, atau misalkan bandeng. Ini juga menjadi kontributor yang cukup besar terhadap kehilangan ekosistem mangrove. Oh, itu menyumbang ya, Kang Yuyun ya, dari faktor itu ya? Budidaya udang dan itu ya? Ya, betul. Budidaya udang yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir, seperti misalkan di pesisir Sumatera, Lampung misalkan, lalu kemudian juga di pesisir Jawa bagian tengah, terus Semarang misalkan, Jawa Pantura, pantai utara Jawa itu banyak sekali pembangunan budidaya udang dan juga bandeng. Lalu kemudian di Kalimantan seperti misalkan di Delta Mahakam maupun di daerah Tarakan itu cukup besar sekali pengaruh ekosistem mangrove di Indonesia. Ya, ada pertanyaan lagi sebenarnya yang menarik, terutama soal pengaruh mangrove tadi dalam mengantisipasi tsunami tadi ya. Tapi nanti ditahan dulu Kang Yuyun, saya mau ke teman saya ini, kelihatannya sudah tidak sabar untuk ngomong. Kang Yosep. Nah, Kang Yosep di teman-teman di Alabama Indonesia ini apa yang dilakukan? Berkaitan dengan mangrove ya Kang. Sebetulnya yang kita lakukan di Yayasan Alabama Indonesia Lestari sendiri untuk tahun ini bukan hanya bergerak di bidang mangrove saja sebetulnya. Oke. Kita bergerak juga sebetulnya di badak Jawa gitu. Nah, hanya saja memang kita sedang mengkorelasikan antara kegiatan yang berkaitan dengan mangrove gitu untuk pemulihan habitat badak Jawa di Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, maksudnya gini Kang Wahyu. Ada beberapa isu yang memang sekarang terjadi di Taman Nasional Ujung Kulon. Salah satunya adalah intervensi masyarakat dalam kawasan. Nah, salah satunya itu terjadi oleh masyarakat nelayan yang mereka beraktivitas di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Kekhawatiran kita adalah semakin banyak manusia yang masuk ke dalam kawasan itu akan mengganggu
apa namanya ekosistem badak Jawa secara apa namanya secara masif gitu. Apalagi itu terjadi kan tidak hanya momen per momen gitu, tapi hampir setiap hari ada intervensi masyarakat yang masuk ke situ. Nah, yang kita lihat adalah banyak sekali masyarakat nelayan ini bukan hanya saja masyarakat yang tinggal di daerah sekitar apa namanya sekitar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon gitu Kang Wahyu, tapi juga ada masyarakat dari Panimbang, kemudian Labuan, bahkan ada dari Lampung gitu yang mereka mengambil udang terutama itu di dalam apa namanya di perairan sekitar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, kemudian dari dasar itulah akhirnya Alabama berpikir bahwa apa yang terjadi di daerah yang mungkin karena Labuan Panimbang juga sebetulnya punya potensi perikanan yang baik gitu, Wahyu, terutama apa namanya untuk udang. Nah, cuma yang kita lihat adalah ada masalah degradasi lahan mangrove yang sekarang mungkin sudah beralih fungsi jadi tambak, kemudian jadi ada sebagian jadi resort, kemudian apa nama kena abrasi air laut dan lain sebagainya. Nah, kita berharap apa namanya ada perubahan ketika kita membangun gitu loh, membuat apa menghutankan kembali ya, memberikan apa memperbaiki habitat mangrove di kawasan sekitar kayak apa namanya Panimbang, kemudian sekitar Pagelaran, terus kemudian Sukaresmi. Nah, dari situ kita berharap ketika apa mangrove ini tumbuh, kemudian itu memberikan impact terhadap biota-biota laut yang ada di situ, terutama yang bernilai ekonomis gitu kan, Mas. Nah, itulah makanya kita membuat program adalah dengan apa namanya merehabilitasi lahan mangrove untuk memperkuat habitat badak Jawa. Nah, itu yang kita sedang lakukan sekarang. Tapi di antara program-program itu kita juga ada beberapa komponen kegiatan lain yang kita harap itu menunjang untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa juga memperkuat habitat badak Jawa. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah di luar reforestasi, kita melakukan apa namanya awareness raising dengan mendorong pemerintah Kabupaten Pandeglang memberlakukan pendidikan lingkungan hidup gitu, terutama untuk pendidikan apa namanya mangrove dan badak Jawa. Nah, terus kemudian kita juga melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang harapannya adalah memberikan alternatif usaha gitu terhadap terutama masyarakat nelayan untuk mengurangi kegiatan-kegiatan mereka yang bersinggungan langsung dengan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Itu kemudian. Ya, ini menarik. Jadi tidak hanya soal ikan ya, jadi badak juga jadi salah satu apa hewan yang akhirnya terlindungi di situ ya. Nah, kondisinya seperti apa sekarang di sana? Ya, kalau kita melihat gini Kang Wahyu, di beberapa lokasi di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon ada beberapa spot pancing nelayan yang memang dekat sekali dengan kawasan yang apa menjadi domain dari badak Jawa, misalnya untuk di daerah di Cibandawa, terus kemudian di daerah sekitar Tanjung Alang-Alang gitu. Nah, itu banyak masyarakat nelayan yang beraktivitas di situ, terutama ketika mereka selesai melakukan pemancingan. Nah, ada aktivitas kayak misalnya kalau di masyarakat nelayan namanya pamuncangan ya. Jadi mereka menyandarkan perahunya di sekitaran daratan utama di Semenanjung, terus kemudian mereka beraktivitas di dalam hutan tersebut gitu. Ya mungkin yang hanya beristirahat atau mungkin beberapa dari mereka juga ada yang melakukan kegiatan-kegiatan lain ya, kayak misalnya ya pernah ada kasus apa namanya mengambil burung dan lain sebagainya. Nah, aktivitas-aktivitas itu yang apa namanya yang kita rasa itu ada potensi gangguan gitu, memberikan potensi gangguan terhadap kawasan konservasi tersebut gitu, sehingga ya penting sekali bagi kita untuk merehabilitasi lahan-lahan mangrove yang ada di sekitar jauh di luar kawasan, sehingga masyarakat yang memang seperti masyarakat Labuan kemudian Panimbang itu tidak harus jauh-jauh mengambil kayak misalnya udang ikan ke wilayah Semenanjung gitu. Kondisi kalau di sana apa terutama di Panimbang itu apa tambak-tambak seperti apa di sana? Nah, untuk wilayah di sekitar Panimbang, terus kemudian Sukaresmi, Pagelaran, pertumbuhan tambak itu memang cukup besar ya. Tapi kita juga tidak bisa bilang bahwa hutan mangrove rusak oleh tambak gitu sekarang. Karena apa? Karena memang apa namanya ada beberapa kondisi yang memang hutan itu sudah dihancurkan sebelum tambak. Ada juga memang kehadiran tambak menghancurkan lahan mangrove gitu. Nah, tapi memang pertumbuhan tambak terus kemudian resort gitu
gitu, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang kayak misalnya reklamasi ya di wilayah kayak di Citerep gitu atau di Mekarsari, Padibang, itu kan cukup masif juga Pak Wahyu gitu. Nah terus kemudian untuk apa namanya kita juga melihat ada kerusakan mangrove yang memang disebabkan oleh riset ya, dalam artian ada beberapa riset di sana yang kita lihat mereka menggunakan lahan mangrove misalnya kayak yang di sekitar Muara itu untuk kegiatan dermaga gitu. Ya. Saya kembali ke Kang Yuyun. Tadi disebut soal ini Kang Yuyun apa fungsi mangrove tadi untuk menahan apa tsunami. Seberapa signifikan Kang Yuyun? Kang Yuyun? Ya, ya, halo, halo Kang, Ya, ya. kedengaran nggak suara saya? Kedengaran Kang Yuyun. Ya, silakan. Iya, ada beberapa artikel yang menarik sebetulnya terkait dengan bagaimana mangrove mampu untuk menahan daripada laju dampak daripada tsunami. Jadi kalau misalkan kita pada wilayah yang memiliki mangrove, maka gelombang pasaran daripada tsunami itu akan menyentuh dulu daerah mangrove yang menjadi buffer daripada daratan, sehingga kemudian dapat menurunkan tinggi gelombang yang mencapai kepada daratan. Nah ini yang sudah terbukti dari 2 kasus tsunami yang terjadi di Indonesia yang cukup besar, yaitu 2004 di Aceh, lalu kemudian tahun lalu kurang lebih itu di Sulawesi Tengah, sehingga kemudian ini sudah merupakan bukti nyata yang tidak perlu diragukan. Nah, dengan adanya pengalaman seperti ini, orang baru tersadarkan bagaimana kemudian fungsi mangrove itu sangat penting untuk melindungi kehidupan mereka di wilayah daratan. Ya. Demikian, Ya. Mas Wahyu. Melihat peran teman-teman NGO yang selama ini konsen dengan pelestarian mangrove ini seperti apa, Kang Yuyun? Mengingat ini kan kelihatan sekarang sudah ada gerakan dari kalangan anak-anak muda. Saya nggak mengatakan Kang Yuyun agak senior ya. Jadi kelihatannya fungsi teman-teman anak muda ini, terutama seperti Yosef dan kawan-kawan yang di Pandeglang di Alabama Lestari ini, seperti apa kira-kira? Melihat peran strategis dari teman-teman yang mau intens melestarikan mangrove ini, Kang Yuyun. Sekarang alhamdulillah ya perhatian masyarakat terhadap ekosistem mangrove lumayan lebih baik gitu ya, karena ada banyak juga kejadian-kejadian yang memberikan pengaruh terhadap pola pikir publik terhadap ekosistem mangrove. Misalkan tadi seperti disebutkan kejadian-kejadian tsunami di mana kemudian mangrove itu sangat berperan dalam menyelamatkan wilayah daratan dan kehidupan yang ada di sana. Lalu kemudian juga ya Indonesia sekarang ini menjadi salah satu negara yang cukup tinggi kontribusinya terhadap keberadaan sampah-sampah di laut. Nah, salah satu dari keberadaan sampah-sampah di laut itu adalah kurangnya atau rendahnya perhatian masyarakat di Indonesia terhadap pengelolaan sampah. Dan ini juga kontribusi dari salah satunya adalah sektor pariwisata yang banyak berada di wilayah pesisir. Nah, sehingga kemudian dalam konteks mengendalikan itu, masyarakat mulai tergerak bagaimana kemudian mangrove itu perlu dijaga dan diperbesar ekosistemnya. Selain itu juga kejadian-kejadian abrasi yang ada di sepanjang pantai belakangan ini, tidak hanya di Jawa, banyak daerah sekarang ini yang mengalami abrasi, kehilangan wilayah daratan yang cukup besar. Sehingga kemudian untuk mengantisipasi meluasnya wilayah-wilayah abrasi di Indonesia, maka kemudian penguatan wilayah pesisir itu menjadi salah satu perhatian banyak pihak sekarang, terutama di anak muda, di mana kemudian pengetahuan lalu kemudian kesadaran untuk memulai hidup lebih ramah lingkungan itu menjadi lebih tinggi sekarang di generasi anak muda sekarang.
Iya. Oke. Tadi disebut juga sama Kang Yuyun tadi Indonesia jadi salah satu negara yang punya ekosistem terbesar ya untuk mangrove ini. Nah, tantangan negara-negara di luar sana terkait sudah mulai habisnya mungkin ekosistem mangrove di negara-negara maju itu seperti apa yang mereka hadapi situasinya, Kang Yuyun? Ya, negara-negara yang tidak memiliki mangrove saat ini mereka bukan berarti tidak ada hubungannya dengan ekosistem mangrove. Karena kemudian dari sisi pola hidup atau gaya konsumsi mereka, sebagian besar negara-negara maju juga merupakan konsumen dari produk-produk yang dihasilkan dari ekosistem mangrove, seperti kemudian produk perikanan, terus kemudian udang misalkan, sehingga kemudian dari gaya hidup dan pola konsumsi mereka pada akhirnya juga perhatian pada ekosistem mangrove, sehingga kemudian sekarang banyak sekali skema-skema sertifikasi atau misalkan produk-produk ramah lingkungan yang dibuat memastikan bahwa produk yang mereka konsumsi itu memberikan jaminan terhadap kelestarian lingkungan. Salah satunya kalau itu produk perikanan adalah jaminan kelestarian lingkungan pada ekosistem mangrove. Karena seperti diketahui Indonesia menjadi salah satu negara yang cukup besar produksinya, terutama untuk jenis yang berada di ekosistem mangrove seperti udang, dan ini mengalir ke berbagai negara termasuk Kanada, Inggris, Prancis, lalu kemudian sebagian besar Asia Timur. Itu udang-udang kita itu masuk pada pasar-pasar di negara tersebut, termasuk juga kepiting bakau misalkan, itu masuk ke Malaysia, ke Singapura, dan beberapa negara yang lain. Nah, dengan adanya sektor perdagangan ini, maka kemudian negara-negara yang meskipun tidak memiliki mangrove, mereka juga menaruh perhatian terhadap kelestarian ekosistem mangrove untuk menjamin keamanan pangan dan juga kesehatan pangan yang mereka konsumsi. Ya, ya artinya ada dua ini yang saya lihat, Kang Yuyun, sebelum nanti ke Kang Yosep ya. Jadi satu sisi nilai ekonomi yang dihasilkan dari mangrove tadi, kepiting mangrove, kemudian udang dan lain-lain itu kan bisa hidup di ekosistem mangrove yang baik-baik gitu ya. Sementara di kita fenomena tambak dan lain-lain ini satu sisi menggeser keberadaan mangrove. Nah, ada dua hal di situ, Kang Yuyun. Dua-duanya punya nilai ekonomis, tapi kadang-kadang masyarakat kita lebih memilih jalur instan lah, kurang lebih gitu ya. Jadi daripada melestarikannya, lebih baik dia buka luas-luas tambak dan lain-lain. Nah, ini dilema menurut saya. Gimana tanggapan Kang Yuyun soal itu? Ya, sebetulnya kalau kita paham dengan yang namanya konservasi itu sedikit berbeda dengan yang dinamakan dengan preservasi ya. Jadi dalam konservasi dikenal 3P istilahnya. 3P itu adalah pengawetan, perlindungan, dan pemanfaatan. Jadi dalam konteks konservasi itu tidak diharapkan untuk melakukan pemanfaatan atas sumber daya alam yang ada di sana. Nah, hanya saja bagaimana pemanfaatan itu bisa dilakukan, itu harus menjamin aspek-aspek kelestarian. Artinya adalah bagaimana menyeimbangkan antara pemanfaatan untuk kepentingan ekonomi agar aspek sosial dan lingkungan itu juga bisa diperhatikan. Karena kalau misalkan tambak, walaupun kemudian mereka bagus di tahap awal ketika tidak ada mangrove bersih gitu, tapi dia akan menurun daya dukungnya untuk menghasilkan produk yang maksimal, sehingga dalam kurun waktu 5 atau 10 tahun tambak-tambak yang tidak punya mangrove itu akan menurun produksinya dan pada akhirnya akan mati karena input produksinya akan semakin tinggi. Tetapi kalau misalkan memiliki ekosistem mangrove, maka fungsi mangrove salah satunya adalah mencuci bahan-bahan kimia, polutan yang ada di perairan, sehingga menghasilkan kualitas air yang lebih bersih untuk tambak-tambak tersebut. Nah, oleh karena itu kemudian perlu ada perubahan praktek budidaya dalam pengelolaan tambak, misalkan udang windu atau misalkan amban, dan bagaimana kemudian dia bisa menyeimbangkan antara aspek ekonomi
memproduksi udang, memproduksi bandeng misalkan, dengan tetap menjaga kelestarian mangrove di sana. Salah satunya dengan melakukan penanaman mangrove. Karena kalau kita bicara tentang komoditi bandeng salah satunya, pakan dari bandeng itu adalah sampah-sampah organik yang berada di dasar tambak, dan itu dihasilkan oleh serasa-serasa dari tanaman bakau yang kemudian larut dan kemudian mengendap di dasar. Tapi kalau misalkan dia tidak punya vegetasi itu, maka kemudian dia perlu input produksi sehingga meningkatkan biaya dari produksi itu. Lalu kemudian kalau tidak ada vegetasinya, maka polutan-polutan yang dari perairan seperti misalkan Jakarta atau misalkan pesisir Banten, kalau tidak ada mangrove-nya, maka polutan yang datang dari daerah-daerah Jakarta, terus kemudian Bogor, itu tidak ada lagi filternya, tidak ada lagi yang mencuci. Sehingga kalau kita makan produk perikanan di pesisir Jawa, itu banyak orang kalau sadar mereka akan khawatir tentang adanya residu daripada polutan itu di dalam organ-organ produk perikanan. Nah, sehingga kemudian dari adanya kesadaran itu orang mulai memperbaiki kualitas lingkungan pesisir supaya mereka bisa mendapatkan bahan-bahan pangan yang lebih sehat sekarang ini. Jadi sebetulnya tidak perlu dibenturkan, hanya saja bagaimana kita mensinergikan kepentingan ekonomi ini dengan kepentingan lingkungan dan sosialnya, sehingga semua tetap berjalan dan memiliki daya tahan yang lebih panjang, kelestarian, kesinambungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Kira-kira begitu Kang Wahyu. Oke, baik Kang Yuyun. Ya, banyak sekali informasi yang kita dapatkan teman-teman sore ini. Saya kembali ke Kang Yosep. Kalau sudah pesan kopi, silahkan diminum dulu kopinya. Kang Yuyun sambil santai saja ya. Ini kelihatannya Kang Yuyun lagi ngopi juga di sana ini. Iya. Beda tempat ya. Baik. Nah ini kembali ke Yosep nih. Sep, tantangannya nih teman-teman di Pandeglang sana untuk pelestarian mangrove seperti apa, Sep? Ada banyak sih ya Kang Yahyu untuk tantangan kita di pelestarian mangrove. Yang pertama adalah tentang kepahaman kita soal mangrove-nya itu sendiri gitu Kang Wahyu. Nah kadang kita juga masih sulit membedakan yang mana sih yang mangrove, mana sih misalnya yang tanaman pantai, atau mana sih tanaman-tanaman yang ada di sekitar situ yang memang sebagai tanaman mangrove gitu. Itu bicara tentang mangrove-nya sendiri gitu. Nah sementara ini kan tidak banyak Kang Wahyu informasi-informasi yang kita dapatkan gitu, atau masyarakat dapatkan tentang mangrove itu sendiri gitu. Nah keberadaan mangrove di daerah terutama misalnya di Pandeglang, nah masyarakat itu kan kadang menganggap apa sih ini tanaman gitu, bala doang gitu kan, karena nggak ada misalnya nggak tahu arti pentingnya mangrove. Iya betul, karena misalnya ya buahnya nggak bisa dimakan misalnya, terus daunnya buat apa sih, batangnya juga kecil-kecil gitu, buat dibungin rumah juga susah. Nah informasi-informasi itu yang masyarakat kita juga banyak yang belum tahu gitu. Akhirnya Kang Wahyu banyak juga yang kegiatan-kegiatan masaknya ya udahlah kita tebang aja gitu, kita ganti jadi apa gitu. Nah itu jadi masalah gitu. Kepahaman kita masih kurang baik lah tentang mangrove. Artinya informasi yang belum sampai maksimal ya ke masyarakatnya. Betul. Nah sehingga terus kemudian juga kan di kalangan milenial juga banyak yang acuh juga sama mangrove gitu. Ya artinya ya udah ya mangrove gitu apa kita gitu, tidak ada yang maksudnya upaya-upaya secara khusus gitu dari kita juga sebagai anak muda untuk melakukan upaya-upaya itu. Mungkin ada sebagian mungkin dari kaum muda yang melakukan itu juga. Nah tapi karena memang informasinya yang tidak benar-benar masuk ke dalam mereka gitu. Akhirnya ya udah mangrove jadi tanaman yang mereka survive sendiri aja gitu. Nah kalaupun di sana ada banyak lembaga ya akhirnya banyak lembaga yang melakukan kegiatan-kegiatan reforestasi atau misalnya perbaikan habitat mangrove. Tapi ya sebagian dari kita akhirnya ya mangrove jadi alhamdulillahnya gitu kan. Ya mungkin pemerintah juga berupaya bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa mangrove juga punya fungsi lain gitu. Makanya banyak tuh spot-spot wisata dari mangrove gitu. Tapi yang intinya yang kami banyak sih sebenarnya lebih ke pengetahuan aja sih, pengetahuan, terus kemudian WR juga kan, kepedulian mereka terhadap mangrove. Artinya sisi sosialisasi dan edukasi ini kan penting ya, terutama di kalangan anak muda tadi.
Jadi saya membayangkan, jadi mangrove itu bukan cuma hanya jadi taman selfie ya. Ada arti lebih penting sebenarnya untuk pelestarian mangrove tadi. Nah, kondisi di Pandeglang sendiri, kalau untuk ini secara kira-kira seperti apa? Apa itu, Pak? Soal keberadaan mangrove-nya sendiri. Oh, kalau keberadaan mangrove di Pandeglang sih sebetulnya masih ada lah, masih ada, walaupun memang tidak secara secara ekologis baik gitu kan, karena banyak sekali lokasi-lokasi yang memang seharusnya jadi spot mangrove atau sudah beralih fungsi gitu. Kami jelaskan bahwa banyak juga lahan-lahan mangrove itu yang sudah berubah jadi resort, kemudian jadi mungkin ada rumah makan, ada juga misalnya jadi tambak atau jadi dermaga sandar gitu. Nah, tapi ada masih di beberapa beberapa das ya, terutama di muara besar di di Pandeglang ya, ekosistem mangrove masih ada, cuma memang masih belum baik lah gitu. Kalau kita melihatnya masih belum baik karena kita melihat dari satu sisi ini kan Wahyu, tangkapan ikan atau biota-biota yang ada di mangrove itu masih belum memuaskan gitu. Kayak misalnya masyarakat pencari kepiting yang penghasilannya juga masih belum bagus gitu dari kepiting. Nah, kalau kita sih menganggapnya bahwa memang hutan mangrove yang eksis sekarang, nah, itu masih belum bisa memberikan manfaat baik. Artinya ada kekurangan, masih ada kekurangan gitu di dalam habitat mangrove. Mungkin yang harus kita bantu. Karena mangrove ini kan salah satu, kita melihatnya jadi salah satu ekosistem yang saat ini perlu ada intervensi dari kita gitu. Karena tekanan dari kita mungkin, atau dari alam juga cukup berat sebetulnya untuk mangrove ini bisa tumbuh survive sendiri gitu. Sebenarnya kan bisa antara kolaborasi mungkin dari pengelola resort atau apa ya. Sebenarnya kan resort itu kan nggak harus, dalam bayangan saya nggak harus menghabiskan ini ya ekosistem mangrove ya. Malah kalau saya membayangkan ada sebuah resort tapi di situ tetap mempertahankan atau melestarikan mangrove-nya, justru itu kayaknya lebih keren ya. Iya. Lebih keren. Belum ada di sana? Ada. Tapi sekarang memang kalau resort sekarang, Kang Wahyu, kita melihat mereka juga sudah mulai tumbuh tuh, kayak misalnya melakukan penanaman di sekitar lokasi mereka berusaha gitu. Nah, itu kayaknya memang mungkin karena pemikiran mereka sudah berubah kali ya. Kalau dulu mungkin menganggap mangrove sebagai ya ruyuk gitu aja gitu, Kang Wahyu. Nah, kalau sekarang karena banyak habit ya, karena mungkin habit, jadi mangrove jadi salah satu spot foto bagus gitu loh, Kang Wahyu. Jadi banyak riset-riset yang akhirnya melakukan penanaman mangrove secara mandiri juga gitu. Itu. Ya, semakin asik ngobrolnya teman-teman. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya mungkin di sini, ada kaos ya? Ada kaos ya? Oh ya, teman-teman Sobat Banten News yang di rumah juga yang sedang menyaksikan live streaming kami, ada kaos menarik dari Alabama. Siapa yang pertanyaan, saran di fanpage kami, mungkin nanti kita akan kasih kaos menarik. Ini seperti yang dipakai Kang Yosep ini. Banten Benteng terakhir jangan berakhir. Nah, ini benteng terakhir mangrove kita. Mudah-mudahan bukan benteng terakhir ya, tapi semakin lestari terus. Baik, kalau melihat tadi ternyata ada nilai wisata juga kalau misalnya mangrove ini dilestarikan ya tadi. Kang Yuyun, ada konsep ini nggak? Misalnya wisata yang kemudian ini juga dikombinasikan dengan pelestarian mangrove. Di beberapa daerah mungkin ada pilot project yang sudah berhasil. Seperti apa, Kang Yuyun? Ada nggak? Ya, sebetulnya banyak sekali. Misalkan kayak di Vietnam atau misalkan di negara-negara Asia lainnya, itu mangrove sudah mulai dilirik sebagai destinasi wisata, salah satunya untuk sport fishing.
untuk kegiatan memancing, lalu kemudian juga untuk kegiatan olahraga air, misalkan di sekitar wilayah mangrove. Nah, saya sendiri baru-baru ini akhir-akhir ini terpikir dengan adanya fenomena tren yang berkembang saat ini dengan sepeda, gitu kan. Lalu kemudian saya melihat tambak-tambak yang ada ini perlu direstorasi dan di antara tambak itu kan biasanya ada, kalau orang Sunda bilangnya ada galengannya, ada galur-galur, mungkin sekitar 2 meter, 3 meter gitu. Kalau sekeliling tambak ditanami lagi dengan mangrove, satu kemudian untuk memperbaiki kualitas lingkungan perairan di sana dan menyediakan nutrisi bagi produk yang dibudidayakan. Yang kedua, kemudian mungkin itu bisa dikembangkan, siapa tahu ada yang tertarik untuk menjadikan galangan-galangan di tambak itu sebagai biking track. Jadi itu bisa dikembangkan semacam mangrove bike park. Kalau misalkan itu ada yang mau berinvestasi, itu sangat menarik. Jadi satu sisi kemudian dia bisa menikmati kuliner di wilayah tersebut, misalkan kepiting atau misalkan udang, lalu kemudian dia juga bisa berolahraga dan memanfaatkan arena itu sebagai mangrove bike park, lalu kemudian juga dia bisa memanfaatkan sport fishing yang ada di perairan tersebut. Jadi ini tinggal bagaimana kita berinovasi dengan kondisi lingkungan yang ada. Nah, masalahnya adalah sekarang kalau kita bicara soal pariwisata, orang kemudian kecenderungannya melihat pariwisata itu dengan fasilitas yang harus wah gitu. Ada hotel, ada jalan yang bagus, ada jaringan-jaringan komunikasi yang memadai. Padahal kalau kita kembali ke alam, itu kuncinya adalah bagaimana kita memadukan modal yang sudah ada di alam itu untuk kita tingkatkan fungsinya, lalu kemudian kita memberdayakan masyarakat sekitarnya untuk mendapatkan manfaat dan mengembangkan paket-paket wisata yang ada. Kira-kira seperti itu, Kang Wahyu. Ya, artinya ada daya tarik tersendiri ya ketika ini juga dikompilasi atau dikolaborasikan dengan pariwisata. Nah, sore ini kita juga kedatangan Pak Boim ya, dari pariwisata ini. Sekalian kita ajak ngobrol. Silakan Pak Boim, bisa ke depan Pak Boim. Mangga Pak Boim. Nah, ini Pak Boim ini dari Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang ya. Tepuk tangan untuk Pak Boim. Sekalian ngobrol. Tadi sudah menyimak Pak Boim ya dari belakang sana. Nah, sekalian saja kita tarik ke sini. Ya, Pak Boim, tadi sudah digambarkan tadi ternyata mangrove ini selain punya nilai pelestarian dan kemudian perlindungan ekosistem dan lain-lain, ada nilai wisata juga yang bisa dikolaborasi. Nah, dari Dinas Pariwisata Pandeglang seperti apa kira-kira Pak Boim? Waduh. Sebetulnya saya ada hadir di sini itu tidak mewakili institusi ya. Oh ya. Itu aja. Tapi topik ini menarik. Memang isu lingkungan ini selalu seksi untuk dibahas ya. Saya tertarik begini. Ketika kita bahas tentang mangrove, itu tidak akan jauh dari wilayah pesisir. Nah, untuk pengelolaan pesisir itu, kita secara regulasi memang sudah diamanatkan oleh berbagai undang-undang yang ada ya. Saya ambil contoh misalnya untuk pengelolaan daratan, itu ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014, itu terkait tentang tata ruang wilayah ya. Kemudian untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu di Undang-Undang 27 itu diatur jelas itu. Jadi ada pemerintah daerah wajib membuat zonasi konservasi. Karena begini, ketika regulasi ini tidak dipatuhi oleh pemerintah, maka yang menimbulkan dampak kerusakan terbesar itu sebetulnya kalau pandangan saya tidak dilakukan oleh masyarakat lokal, tapi oleh penguasa yang punya aturan, penguasa yang bisa membolak-balikan aturan. Nah, regulasi yang ada ini sudah kita belum pasti ya penerapannya di wilayah Pandeglang dan sekitarnya. Yang saya dapat informasi juga untuk wilayah Provinsi Banten itu belum selesai juga rapat rencana zonasinya, malah menimbulkan kontroversial kan dari berbagai kalangan.
sebetulnya itu dasar kita mengambil kebijakan sebetulnya dari perda itu. Nah, yang menariknya Pandeglang juga dari 304 km ya, kalau nggak salah panjang pantai. Rencana zonasinya juga belum nggak selesai. Iya, bagaimana kita akan melakukan konservasi dengan tidak mengetahui zonasi mana yang menjadi zonasi konservasi gitu ya. Nah itu yang hal seperti itu yang memang harus dikawal terus oleh teman-teman NGO, oleh teman-teman aktivis peduli lingkungan untuk terus dikawal aturan-aturan kayak itu. Sekarang apalagi ditambah dengan undang-undang omnibus, undang-undang apa? Kalau teman-teman LBH nyebutnya cilaka ya, cipta lapangan kerja. Itu dari 174 pasal terbagi dari 11 klaster ya. Salah satu klasternya itu membahas tentang lingkungan. Nah, di lingkungan itu akan sangat jauh berbeda ketika undang-undang itu diberlakukan. Dari sisi misalnya kewajiban pengusaha tadi, resort dan segala macam, usaha tambang dan segala macam, itu amdalnya jadi tidak terpraktikan. Dan nah makanya itu mengandung kontroversial di undang-undang omnibus itu. Saya harap ke depan teman-teman dari NGO, teman-teman dari aktivis lingkungan untuk terus memantau sampai sejauh mana regulasi ini diterapkan di daerah-daerah. Kalau konsep pariwisatanya sendiri, Pak Boy, karena kan ini resort ini juga kan bagian dari mengemban promosi wisata ya di sana ya. Ya. Nah ini kan ada dua tadi. Kalau Satu untuk sisi, skala daya tarik wisata alam, saya kira tidak akan terlalu masif ya kerusakannya ya. Karena untuk wisata khusus terutama ya, minat wisata khusus. Tapi kalau untuk resort, cottage dan segala macam yang memang itu memang harus jadi prioritas karena akan membuka lahan pastinya, membuka lahan dan bagaimana penegakan aturan terutama yang di daerah nih, bisa diawasi terus oleh teman-teman yang berada di luar birokrasi gitu ya, agar terus diawasi, dikritisi sehingga pemanfaatan lahannya tidak terlalu menyimpang, terutama eksistensi mangrove lah yang harus dijaga. Oke. Nah, sorry ke Yosep lagi. Tadi sejauh ini memang dari keberadaan cottage dan lain-lain ini signifikan nggak menggeser tadi Pak? Cukup signifikan Kak Wahyu, karena cottage kan dia pilih tempat yang cenderung lengkap ya. Kalau misalnya ada pantai, ada muara, kadang mereka juga pilih di tempat itu gitu. Ada beberapa cottage yang mereka juga punya usaha lain seperti dermaga gitu. Nah kalau misalnya memang di daerah dekat muara, mereka bisa bikin dermaga yang terlindung gitu dari langsung ke laut. Nah di beberapa di kita banyak kasus model begitu gitu Kang Wahyu, di Labuan, terus kemudian di Caringin, terus kemudian juga di Panimbang juga ada seperti itu gitu. Nah sementara kan untuk wilayah muara itu kan menjadi salah satu habitat paling cocok lah untuk mangrove itu, karena ada sedimentasi, terus kemudian ada pertemuan antara air laut dan air tawar gitu. Nah disitulah akhirnya ya menurut saya sih signifikan gitu kalau misalnya memang resort ini sangat berdampak itu terhadap hutan mangrove itu sendiri. Tadi dari Pak Boim tadi minta dikawal juga itu, Chef. Ya. Iya. Regulasi ya. Karena benar-benar itu regulasi kalau tidak kita kawal, dampaknya bakal serius terhadap eksistensi mangrove ya. Karena kalau yang dilakukan kerusakan yang dilakukan oleh masyarakat tebang kayak gitu kan relatif lebih kecil lah, tapi kerusakan yang dilakukan oleh korporasi, oleh pemerintah itu pasti dampaknya besar. Ya. Ini perdanya masih belum final ya? Ya. Kemarin saya tanya ke teman-teman Bapeda untuk raperda rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu sampai sejauh mana. Teman-teman Bapeda juga belum bisa ngasih jawaban yang pasti bahwa perda. Yang saya tahu sih Kabupaten Serang yang sudah ada. Kalau Pandeglang yang ada juga cuma kemarin menyampaikan peta dasar saja. Sementara kan untuk rencana zonasi nggak cukup itu. Karena titik mulainya nanti dari sana tadi zonasi kalau sudah
sudah apa? Sudah ketuk palu, sudah berlaku ya. Tidak bisa berbuat banyak akhirnya. Baik, teman-teman, obrolan kita semakin seru. Mungkin dari Kang Yuyun mungkin saya ini karena ini temanya apa? We are Ranger Mangrove, Mangrove Ranger ya. Bukan Power Ranger ya. Nah, mungkin ada pesan mungkin ke Kang Yuyun terhadap generasi-generasi milenial terutama untuk ikut terlibat dalam pelestarian mangrove ini. Seperti apa Kang Yuyun? Iya, khususnya untuk masyarakat atau teman yang ada di wilayah Banten, pesisir barat Jawa ini, saya pikir mangrove ini harus benar-benar diperhatikan dan kemudian dikuatkan ekosistemnya, fungsinya karena apa? Karena kerentanan wilayah untuk terutama Pandeglang dan pesisir utara ada ancaman daripada Krakatau, lalu kemudian juga tsunami di samudera, misalkan di pesisir antara benua Asia dan juga Australia. Lalu kemudian di sana juga ada badak Jawa yang merupakan satu-satunya spesies yang tersisa hanya ada di ujung kulon saat ini. Jadi kalau misalkan mangrove tidak ada dan bencana alam kemudian terjadi, maka satu-satunya spesies yang ada di dunia dan hanya ada di ujung kulon itu akan terancam untuk punah. Dan kemudian juga untuk masyarakatnya juga saya pikir kalau misalkan mangrove ini bisa dikuatkan, mungkin tekanan terhadap kawasan ujung kulon akan berkurang karena masyarakat punya sumber-sumber kehidupan yang lebih banyak di luar dari wilayah kawasan ujung kulon, terutama untuk sumber daya perikanan. Nah, ini yang saya harapkan masyarakat di Banten, lalu kemudian generasi muda. Sekarang mari kita untuk sama-sama menguatkan lagi wilayah pesisir dan ekosistem mangrove yang ada di Pandeglang pesisir tersebut. Terima kasih, Kang Wahyu. Baik, terima kasih Kang Yuyun. Mungkin dari Yosep ada closing statement, Yosep? Bukan closing statement ya, apa ya? Ya harapannya mungkin dengan teman-teman, terutama ini kan generasi muda yang ada di Pandeglang ya, karena di sana ini tugasnya luar biasa berat karena di sana tidak hanya dalam fungsi pelestarian mangrove-nya, tapi ada satu spesies badak Jawa yang hanya ada di kita. Sekarang ada berapa? Itu kategori merah ya, yang sudah langka ya? Red list ya? Ya, spesies yang sudah sangat langka. Nah, ini teman-teman di Alabama mungkin dari Pandeglang seperti apa kira-kira harapannya? Kalau harapan kami sih dari Yayasan Alabama sendiri sebetulnya kita sih pengen mengajak ya anak-anak muda di Banten terutama muda di Pandeglang untuk bersama-sama kita melakukan upaya-upaya penyadaran. Nah, karena mungkin tidak semua orang bisa melakukan penanaman mangrove kan, gitu. Tapi nah, artinya kita sebagai anak muda mungkin bisa memberikan sumbangsi sedikit pemikiran untuk membantu upaya-upaya pemberitahuan informasi yang positif terkait mangrove, gitu Kang Wahyu. Karena mungkin kalau misalnya kita tidak bisa melakukan, nah jadi kita bisa nih membantu misalnya upaya pelestarian dengan memberikan informasi itu, gitu. Mengajak misalnya anak-anak muda untuk misalnya bersama-sama melestarikan mangrove, atau misalnya kita memberikan karena misalnya kita juga ada kan sebagian dari kita yang memang suka berkonten misalnya Kang Wahyu. Nah misalnya bisa membuat suatu animasi misalnya yang memang ditujukan untuk anak-anak yang itu yang sifatnya mendidik gitu, memberikan informasi bahwa ini mangrove harus dilestarikan. Nah, salah satu contoh terkecilnya misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, artinya kita bisa memberikan pendidikan itu kepada anak-anak gitu ya. Sumbangsi kita sebagai anak muda ya tidak harus misalnya kita bebelokan melumpur lah ya, ikut melumpur menanam gitu ya. Mungkin itu bisa dilakukan oleh beberapa orang, tapi mungkin beberapa orang dari kita atau dari anak muda ini kan punya potensi lain Kang Wahyu. Misalnya dia punya follower banyak, kan bisa dia menyebarkan, nggak setiap hari nggak apa-apa, misalnya sesekali dia menyebarkan informasi, ayo ya, misalnya kita melestarikan mangrove. Di sini ada Rambo Banten juga tuh, nanti bisa diminta endorse. Followernya banyak banget itu. Banyak banget. Kalau ngomong Rambo Banten, nanti bisa juga di sini. Ya, kalau kita harapan itu Kang Wahyu. Jadi ada banyak dari kita nih,
anak kita Pak Bayum sebagai anak-anak muda. Nah itu Pak Boim juga muda. Jangan diskriminatif. ya maksudnya semua yang ada di sini kita mengajak itu Kang Wahyu. Ya, dari ini semuanya laki-laki ya. Saya pengen denger dong testimoni dari teman Alabama yang perempuan. Siapa? Teh siapa? Selama gabung di Alabama apa yang sudah dilakukan, suka dukanya lah. Silakan ke depan Teh. Itu yang belakang sama. Itu cowok apa cewek? Kang Gigi. Baik, ya. Nama kemudian Oke, baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Jabur Istiwa, biasa dipanggil Monga. Oke, jadi selama bergabung di Alabama Indonesia, suka dukanya dari sukanya itu kita bisa apa ya? Bisa ikut berkontribusi langsung untuk ikut serta dalam melestarikan mangrove di wilayah pesisir Pandeglang begitu. ini kan anak muda biasanya saya males beblokan tadi ya sebutnya. Ada yang males Ada yang nah ini Mbak kenapa nggak males beblokan, nggak takut kuteknya luntur? Ketika menanam langsung itu ada kesan tersendiri gitu loh. Jadi ada rasa apa ya, seru gitu kan. Iya. Dan itu nggak didapatkan di mall ya? Iya. Baik teman-teman, Sobat Banten News dan teman-teman yang sudah hadir di Uma Kita Cafe. Pak Boim terima kasih jauh-jauh dari Pandeglang. Kita juga sama dari Pandeglang ya ini ya? Ya dari Pandeglang, terima kasih teman-teman Sobat Banten News. Yang komentar ataupun nanti yang japri di inboxnya Facebook di Banten News, mungkin nanti akan ada bingkisan tadi kaos yang seperti Yosef pakai. Ini rencananya saya juga pakai itu, ternyata salah ambil baju warnanya sama biru. Mudah-mudahan ya. Oh ya, Awang silakan. Iya, silakan Awang. Oh ya, boleh. Oh, silakan Kang Awang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kayak MC nikahan ya. MC Ajatan. Jadi gini, perkenalkan nama saya biasanya dipanggil Awang. Kebetulan anak muda biasa di Indonesia. Kan standarnya anak muda di bawah 40 tahun ya. Berarti masih muda. Ada pertanyaan sama saran sih. Cuma satu, gampang banget. Cara gabung ke Alabama nih bagaimana? Karena maaf tadi saya telat di jalan, ada urusan dulu gitu kan. Sebagai anak muda yang mungkin bukan circle-nya AAA sama teteh di Alabama nih, pengen gabung bagaimana? Nah terus saran saya itu yang pertama, ini emang kalau misalnya di kayak yang saya tahu secara masyarakat awam ya, saya main ke tempat mangrove atau apa namanya itu, suka ada jembatan dikasih warna-warni kayak gitu-gitu gitu. Jembatan pelangi ya, mangrove iya, ya. Itu itu saya yang ngelihatnya sendiri mungkin nggak semua harus instagramable gitu loh, maksudnya kayak aneh gitu bagi saya ya gitu loh, maksudnya kan apa namanya, kalau jembatan biasa pun juga kayaknya bagus-bagus aja gitu, nggak usah dicat gitu, paling itu aja sih biar nggak ngerusak warna, karena saya juga suka moto dan video gitu, jadi malah aneh bagi saya gitu. Itu doang pertanyaan sama masukan lah, saran atau gitu ya. Oke. Gitu. Sekilo berapa gitu ya? Ya paling itu aja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mungkin langsung ke Yosef ya. Mau gabung ke Alabama, gimana caranya? Wang, kaosnya ukuran apa, Wang? Plastik S ya? S. Enggak ada. Banner aja dijahit. Banner 3 meter. Baik, silakan. Oke. Terima kasih kawan betul. Oke. Awang ini fotografer katanya. Oh fotografer. Fotografer nikahan. Tadi kita dipoto. Iya. Oke. Kawang boleh 2 cetak. Oke, terima kasih pertanyaannya.
Sebetulnya kalau kita sendiri sebetulnya Kang Wahyu, untuk di Alabama membuka luas untuk semua orang, mau anak muda, mau anak tua, mau anak-anak juga, untuk bergabung di Alabama. Nah, memang Alabama sendiri memberikan ruang kepada masyarakat untuk bersama-sama kita berkontribusi dalam bidang pelestarian, Kang Wahyu. Nah, bisa saja misalnya kan Alabama punya beberapa kegiatan awareness raising ya, kegiatan-kegiatan penyadaran. Nah, itu bisa dilakukan oleh teman-teman Kang Wahyu. Misalnya gini, kita punya misi bagaimana caranya menyebarluaskan informasi-informasi tentang pelestarian mangrove, terus kemudian badak Jawa terhadap anak-anak nih Kang Wahyu, anak TK, anak SD gitu. Nah, teman-teman bisa berpartisipasi, misalnya kita membentuk satu kelompok bermain di masyarakat dan kita memberikan edukasi secara intens gitu. Karena misalnya sekarang kan posisinya sekolah lagi tutup nih Kang Wahyu, tapi kan tempat bermain mah enggak. Iya kan? Nah, itu bisa kita melakukan awareness itu tanpa misalnya protokol COVID tetap kita berlakukan gitu. Nah, Alabama punya tools gitu, punya sarana untuk kita melakukan itu gitu. Sekarang kita sedang menyusun satu kurikulum Kang Wahyu dengan bahan ajarnya. Nah, itu untuk materi mangrove dan badak Jawa. Gitu. Jadi itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang misalnya karena misalnya melihat anak-anak yang sekarang sekolahnya daring ya. Daring. Oh, bukan darling. Darling. Ya, daring. Yang sekolahnya daring dan ya sebetulnya banyak juga sebetulnya anak-anak yang benar-benar gak sekolah gitu. Akhirnya, nah itu bisa kita bantu gitu, minimal misalnya ketika mereka sedang bermain, kita kumpulkan, kita kasih edukasi yang positif gitu loh. Gitu. Jadi Alabama siap untuk edukasi semacam itu. Nah, ya, Pola-pola siap artinya grouping kita gitu memberikan ruang kepada masyarakat untuk bergabung dengan kegiatan Alabama. Tapi mungkin kalau secara keorganisasian karena ya tadi ya Kang Wahyu ya, namanya organisasi kan kita pos-posnya gitu. Tapi kalau untuk memang bergabung secara kegiatan, Alabama sangat terbuka sekali. Kegiatan pendidikannya, mau itu kegiatan pemberdayaannya, mau itu kegiatan pelestariannya, kita sangat terbuka. Wang, jadi bisa gabung Wang. Terutama nanti pas itu perlindungan badak tadi. Tapi sebelahan jadi. Baik teman-teman, ada lagi mungkin? Ya, silakan. Bisa ke depan Kang. Sini. Sebutkan nama. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sempat mendengar ya dari Kang Wahyu, kenapa setiap episode dan tempat dermaga itu kenapa nggak ditanami mangrove ya? Menurut saya kalau misalkan setiap episode dan dermaga itu tanaman mangrove atau di sekitarnya itu kan kelihatan cakep juga ya. Dan tadi kata Kang Yosef ada beberapa dong ya Kang ya, ada beberapa. Dan waktu itu tahun yang lalu saya pernah ikut penanaman mangrove. Dan menurut saya, mungkin yang saya lihat penanaman mangrove itu semudah membalikan telapak tangan ya. Kayak ngegali pasir, tanam udah beres kayak gitu. Ditinggal. Dan saya berpikir alangkah indahnya kalau misalkan di sekitar pantai itu, di sekeliling pantai, itu ditanam mangrove dari ujung sampai ujung gitu. Kelihatannya kece gitu kan. Ya. Full gitu. Dan pertanyaan saya, kesulitan dalam pelestarian mangrove dan penanaman mangrove itu sendiri ya. Dan yang kedua mungkin menyikapi pelestarian mangrove dan penanaman mangrove, apa saja sih yang bisa mahasiswa lakukan atau bantu gitu. Oke. Mungkin itu saja. Terima kasih. Dari Himpunan Mahasiswa Pelestari Alam Himala ya. Kampus mana Kang? Unma ya, Iya. Pandeglang ya. Oke. Nah, ini mah mahasiswanya ya, bukan. Siapa namanya Kang? Mahfud, bisa dipanggil. Arab. Mahfud Arab. Silakan Sep. Ada pertanyaan tadi. Oke, berbicara kesulitan ya, kalau yang memang kita alami sebetulnya banyak Kang Wahyu, terutama kondisi alam ya, arus laut, terus kemudian sungai, terus kemudian gelombang.
banyak kalau bicara ini ya, bicara kesulitan. Nah, tapi memang yang paling banyak sebetulnya gini Kang Wahyu, saat kita melakukan penanaman atau kegiatan di mangrove, yang paling sulit itu adalah kita mengajak partisipasi masyarakat. Nah, terutama bukan di penanamannya justru Kang Wahyu, di monitoringnya. Nah, jadi kan yang saya bilang mangrove itu kan tidak seperti matang ya, yang kita buang selesai gitu, artinya kita tanam selesai. Ah, harus ada upaya-upaya kayak semacam perawatan gitu Kang Wahyu, kontrol gitu sampai si mangrove itu bisa tumbuh sendiri. Itu. Kalau kita nih, kita kan ya paling misalnya ke tempat penanaman bisa berapa kali sehari sih, atau misalnya berapa minggu sekali sih gitu. Nah, tapi kan yang paling dekat dengan wilayah penanaman itu kan masyarakat. Nah, itu yang sulit itu, iya, mengajak partisipasi masyarakat untuk sama-sama gitu, sama-sama membantu upaya pelestarian mangrove itu. Karena kan kalau kita misalnya, saya tinggal di Jibut kan Wahyu, jarak dari rumah saya ke pantai paling dekat itu sekitar 7-8 kilo. Gitu. Artinya kalaupun misalnya ada tsunami, ya saya masih jauh gitu. Kalaupun misalnya ada rob masih jauh. Tapi kan teman-teman atau masyarakat di sekitar misalnya Labuan, Panimbang, terus kemudian ada sebagian di Sukaresmi, Ciwidey sebagian Sumur gitu. Nah itu kan sangat dekat sekali gitu dengan potensi-potensi itu. Nah artinya mangrove ini harusnya jadi sebagian kebutuhan gitu, Kang Wahyu, kebutuhan bagi masyarakat sehingga ya kita berharap pelestarian ya untuk misalnya maintenance-nya gitu kan, perawatannya itu bisa dilakukan oleh masyarakat gitu. Ini tantangannya memang melibatkan peran aktif masyarakat ya di sana ya. Baik. Ada lagi teman-teman yang memberikan pertanyaan atau saran? Cukup? Baik, saya kira banyak sekali informasi yang menurut saya baru saya dapatkan terkait pentingnya pelestarian mangrove sore ini. Mungkin kegiatan ini tidak hanya sebatas kita diskusi-diskusi saja di sini, tapi nanti ke depan lebih pada praktek ya, praktek di lapangan bagaimana menerapkan pelestarian tadi, melibatkan peran aktif masyarakat, kemudian mengedukasi masyarakat juga di sana. Baik, saya selaku host, pembawa acara, MC. Baik, Kang Yuyun, terima kasih banyak waktunya sore ini. Sudah banyak informasi berguna yang saya pikir hari ini sudah bisa diterima teman-teman di Banten. Walaupun Kang Yuyun saat ini di Samarinda ya. Sehat selalu Kang Yuyun. Betul, Kang Wahyu. Sehat selalu. Mudah-mudahan semakin sukses kegiatannya di sana. Dan saya ucapkan terima kasih juga ke Kang Yosep dari Alabama. Sama-sama Kang Wahyu. Dan teman-teman yang sudah hadir sore ini. Pak Boim, terima kasih. Dari Dinas Pariwisata Pak ya. Ini nggak kelihatan orang dinas soalnya. Kayak anak gunung dia. Baik, terima kasih teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan. Berjumpa lagi pada diskusi sesi selanjutnya pada minggu depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.